Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illa wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhum rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullah fi man 'indah amma ba'd." Ayyuhal ahibba, alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita masih mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, rahmat yang Allah berikan kepada kita semua sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban dan juga bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal saleh. Dan amal saleh yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala setelah daripada amalan-amalan fardu adalah dengan talabul ilmi. Ya. Jadi menuntut ilmu agama ini adalah sebuah amal saleh yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya bagi orang-orang yang talabul ilmi. Ayatul ahibba, pada kesempatan malam ini kita akan lanjutkan kembali kajian kita, pembahasan dari kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Al-Hafidh Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Uthman Ad-Dahabi, wafat pada tahun 748 Hijriah. Kita sampai pada Al-Kabiratul Khamisah Asyarah. Jadi dosa besar yang ke-15 ya. Semuanya ditulis, nanti dikoreksi oleh musyrif dan musyrifah. Ya, dosa besar yang ke-15 adalah al-kibru wal fakhru wal khuyala wal ujub wat tiyah. Dosa besar yang ke-15 adalah perbuatan sombong. Ya. Perbuatan apa? Sombong. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam firman-Nya surat Ghafir ayat 27, "Qala Musa, inni 'udtu bi rabbi wa rabbikum min mutakabbirin la yu'minu bi yaumil hisab." Waqala Musa, maka berkatalah Musa, "Inni 'udtu bi rabbi, sesungguhnya aku berlindung ya dengan Tuhanku dan Tuhan kalian dari sifat-sifat yang mutakabbir, ya, sifat yang menyombongkan diri, yang tidak beriman pada hari hisab, ya, yang akan dihisab semua seluruh amal. Jadi dalil yang pertama dalam sombong ini, larangan sombong, Imam Ad-Dahabi rahimahullah, beliau membawakan surat Ghafir ayat yang ke 27. Yang kedua, dalil yang kedua dari surat An-Nahl ya, ayat 3, "Innahu la yuhibbul mustakbirin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang berbuat sombong. Jadi Allah benci orang yang sombong. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala sampaikan ya dalam surat Ghafir ayat 59 dan juga di ayat yang lainnya ya, Allah Subhanahu wa taala sampaikan, "Innal ladzina yujadiluna fi ayatillah bighairi sultan atahum in
fi sudurihim illa kibrun ma hum bibalighihi fasta'id billah. Sesungguhnya orang-orang yang mendebat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala bi ghairi sultan, yang mereka ini tidak diberi kekuasaan ataupun yang tidak mampu, atahum min fi sudurihim illa kibr, yang diberikan kepada hati-hati mereka ini adalah sifat kibr. Ma hum bibalighi fasta'id billah, mereka tidak akan pernah sampai, maka mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat-ayat ini sekali lagi menerangkan kepada kita Allah itu membenci orang-orang yang berbuat sombong. Dalil yang kedua dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan la yadkhulul jannata ahadun fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga salah seorang, jadi seseorang tidak akan masuk surga yang mana di dalam hatinya itu ada mithqala dzarrah, sebesar biji sawi, min kibr, dari kesombongan. Bayangkan, orang yang memiliki kesombongan dalam hatinya sebesar biji sawi. Biji sawi itu besar apa kecil? Besar apa kecil? Biji sawi kecil. Itu Allah tidak akan masukkan ia ke dalam surga. Meskipun dia itu alim, soleh, kaya, dia ganteng, dia cantik, kalau ada di dalam hatinya sebesar biji sawi, Allah tidak akan masukkan ke dalam surga. Jadi kepada santri, pada tulab, hendaknya kita ini jauhi sifat sombong. Karena itu Allah Subhanahu wa taala tidak akan memasukkan orang sombong ini ke dalam surga. Kan sangat rugi kalau kita ini merasa diri kita lebih baik, merasa diri kita ini lebih alim, merasa diri kita ini lebih segalanya daripada orang lain. Sama halnya berarti kita ini menjauhkan diri daripada rahmatnya Allah dan lebih mendekatkan diri dengan nerakanya Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billah. Jadi sekali lagi, jauhilah sifat sombong, karena itu akan menjadikan Allah itu murka dengannya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ala ukhbirukum bi ahli nar, qalu bala, qala kullu uttalin, kullu utullin jawadin mustakbirin. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, maukah aku beritahu kepada kalian tentang penduduk neraka? Mereka semua adalah orang-orang yang keras dan kasar, tamak lagi, rakus dan takabur. Jadi sifat-sifat yang penduduk neraka yang pertama apa? Orang yang keras, kemudian yang kasar, yang ketiga tamak, yang keempat rakus, kemudian takabur, sombong. Ini sifat-sifat yang radilah, sifat-sifat yang rendahan, sifat-sifat receh yang itu menyebabkan Allah itu benci dengan. Jadi jauhilah. Kalau kita ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, jauhilah sifat sombong. Di saat kita ini sudah belajar, kita sudah menghafal Al-Quran, ada orang lain yang baru belajar Iqra atau Qiraatul Atfal, menganggap itu baru belajar Iqra, saya sudah hafal 5 juz misalnya. Hati-hati, itu berarti kita memasukkan penyakit sombong dalam diri kita. Sekali lagi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara penghuni neraka adalah mereka yang keras
yang kasar, rakus, dan juga takabur. Itulah di antara penghuni neraka. Selanjutnya, dosa pertama kali yang dilakukan oleh iblis, sebagian salaf menjelaskan bahwa dosa pertama kali yang muncul kepada Allah adalah dosa sombong. Jadi dosa pertama kali yang dimunculkan iblis kepada Allah adalah takabur, sombong. Apa dalilnya? Ketika Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam surat Al-Baqarah ayat 34, wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala sampaikan, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Jadi Allah perintahkan kepada para malaikat untuk sujud kepada Adam. Maka malaikat ini meskipun Allah ciptakan dari apa malaikat? Cahaya. Allah ciptakan iblis dari api. Lebih mulia kan? Dan manusia diciptakan dari tanah, tembikar. Malaikat ini tentunya dari cahaya itu lebih mulia. Tapi mereka langsung sujud kepada Adam. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali iblis, ia enggan, aba wastakbar. Aba itu artinya apa? Enggan, tidak mau. Yang kedua, wastakbar, sombong. Ia termasuk golongan orang-orang kafir. Jadi kalau ada orang yang enggan, ada orang yang sombong, itu dosa yang pertama kali dimunculkan iblis kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jauhilah perbuatan ini. Karena sombong ini memang penyakit Artinya memang manusia itu punya penyakit dalam hatinya. Penyakit istikbar, takabur, hasad, iri, dengki. Itu penyakit-penyakit manusia yang seharusnya kita sebagai thalabul ilmi harus bisa membersihkan daripada penyakit takabur, penyakit yang paling dibenci oleh Allah. Disebabkan iblis itu dilaknat oleh Allah, iblis itu dikeluarkan dari surga disebabkan penyakit apa? Sombong. Jadi sekali lagi, iblis diusir oleh Allah dari surga itu karena penyakit sombong. Makanya penyakit sombong ini tidak akan bisa masuk ke dalam surga. Hendaknya orang yang sudah belajar ilmu agama itu bagaimana harusnya tawadhu. Seperti padi, Jadi padi itu ketika dia kosong itu kan terus naik ke atas kan. Tapi ketika sudah berisi dia tawadhu, seolah-olah dia jahil, dia belum tahu. Seperti itu harusnya falsafah orang yang berilmu, orang yang belajar itu merunduk. Kalau dia itu terus berarti dangak terus ke atas, berarti dia itu kosong, berbunyi nyaring. Jadi hanya pandai dia ngomong tapi nggak ada isinya. Jadi tong kosong itu kan berbunyi, nggak ada isinya. Hanya bisa omon-omon. Jadi mereka nggak punya ilmu, nggak punya isi sama sekali. Kemudian Imam Qatadah ketika menafsirkan ayat ini, iblis hasad kepada Adam. Tahu kenapa iblis tidak mau sujud kepada Adam? Karena dia punya hasad, kata Imam Qatadah, ulama ahli tafsir. Kemudian saya diciptakan, kata iblis, saya diciptakan dari api sementara Adam diciptakan dari tanah. Maka kesombongan inilah dosa yang pertama kali terjadi, sehingga iblis ini sombong dan tidak mau sujud kepada Adam. Ini sebagaimana dalam kitab tafsir Ibnu Katsir.
Jadi disebabkan iblis ini tidak mau sujud kepada Adam, mengatakan ana khairum min, aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtahu min nari wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Sehingga hasadnya, gengsi. Masa saya dari level excellent ya, disuruh hormat kepada anak-anak yang bau kencur ya, nggak level lah ya. Jadi kata iblis, nggak level, ngapain saya harus sujud kepada ya tempat yang atau sesuatu yang terbuat dari tanah ya. Tanah kan diinjak-injak itu kan, jadi kan nggak ada nilainya. Makanya iblis ini gengsi ya. Sorry, nggak level ya kata iblisnya. Makanya iblis itu hasad ya, hasad, iri, dengki, dia nggak mau ya, ngapain harus sujud kepada Adam alaihissalam. Sehingga ketika iblis ini ya, dia itu merasa bagus ya, merasa lebih baik, merasa lebih mulia, sehingga iblis itu dia diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hakikat daripada kesombongannya yang perlu kalian catat ya. Jadi sebagaimana diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarrah min kibr." Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan. Ya. Jadi tidak akan masuk ke dalam surga seseorang yang di dalam hatinya itu terdapat kesombongan ya, mithqala dzarrah, sebesar biji sawi. Bayangkan biji sawi itu kecil ya. Jadi sebesar biji sawi kesombongan itu yang menyebabkan seseorang tidak masuk ke dalam surga. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, qala rajulun innar rajula yuhibbu an yakuna thawbahu hasanan wa na'lahu hasanah. Qala inna Allaha jamil yuhibbul jamal. Al-kibaru batarul haq wa ghamtun nas. Kemudian ada seorang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bagaimana dengan seorang yang suka memakai baju yang bagus? Apakah itu sombong? Ya, orang yang memakai baju yang bagus, apakah itu sombong? Ya. Orang yang memakai peci yang bagus, apakah itu sombong? Ya. Orang yang memakai jam tangan bagus, apakah itu sombong? Yang memakai sandal bagus, apakah itu termasuk sombong? Sombong bukan? Ya. Sombong atau tidak? Orang yang memakai aksesoris yang bagus, kendaraan bagus, sandal bagus, ya, semuanya yang brand ya, yang bermerek gitu, sombong nggak dia? Tidak. Jadi nggak sombong, memang dia mampu bisa beli ya. Kalau nggak mampu kemudian dipaksa membeli, nah itu artinya ya orang miskin tetapi dia ingin berpenampilan seperti orang kaya, maka ini pun juga tercela. Jadi ada seseorang yang bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, bagaimana kalau ada orang itu memakai pakaian yang bagus, sandalnya bagus, ya, kemudian penampilan rapi, apakah dia itu orang yang sombong? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, sesungguhnya Allah itu indah. Inna Allah jamil yuhibbul jamal. Allah indah dan menyukai yang indah-indah. Ya. Kemudian hakikat daripada sombong, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu yang pertama adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Itu hakikat daripada sombongnya. Jadi sombong itu sekali lagi ya, apa tadi? Menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Lalu pakai kendaraan yang bagus, baju yang bagus, baju yang bagus, gamis yang bagus, sandal yang bagus, bukan sombong, karena dia mampu. Dan Allah Subhanahu wa taala menyukai keindahan. Daripada apa? Daripada orang yang mengatakan saya nggak sombong. Kenapa?
Ya saya rambutnya aja acak-acakan, ngapain harus nanti dikiranya saya sombong. Kemudian berpakaiannya, berpakaian biasa, ya, futsal gitu. Kemudian seminggu saya cuci sekali, ya. Itu pun setelah kering saya pakai, ya, ringgu, ya, garing, habis garing tinggu dipakai lagi. Nah, ini karena dia salah memahami persepsi daripada sombong, ya. Jadi orang yang acak-acakan, ya, kemudian nggak pernah mandi, ya, kemudian juga nggak pernah, ya, pakai parfum, itu malah nggak disukai, ya. Jadi Allah itu menyukai orang yang penampilan rapi, orang yang mengindahkan penampilannya, itu yang dicintai oleh Allah, ya. Jadi sombong itu sekali lagi adalah bukan orang yang menjaga fashionnya, tetapi orang yang menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah berkata, hadis ini berisi larangan dan sifat sombong, menyombongkan diri kepada manusia, merendahkan mereka serta menolak kebenaran. Ya. Jadi kata Imam Nawawi rahimahullah, hadis ini menjelaskan larangan berbuat sombong, kemudian merendahkan orang lain dan menolak kebenaran. Ini hakikat daripada sombong dia. Jadi kesombongan yang pertama adalah dia menolak kebenaran. Setelah disampaikan kebenaran, ia tolak. Ya, misalkan, ya, kita menyampaikan, kan sekarang ini masih musim Maulid misalkan. Ya. Jadi musim Maulid ini nggak ada tuntunannya dari Nabi. Nabi nggak pernah, ya, merayakan hari kelahirannya. Kemudian setelah disampaikan, langsung dia, ya, mintanya hitam itu, langsung tensinya naik, ya. Wah, ini anak baru kemarin sore masih bawa pencur, ya, sudah ngomong macam-macam. Nah, itu artinya sombong, ya. Ketika disampaikan kebenaran dia tolak, menyombongkannya. Jadi sombong itu menolak kebenaran. Disampaikan juga, ya, ketika makan dia masih menggunakan tangan kiri, sambil berdiri jalan, kemudian sambil teriak-teriaknya. Ketika disampaikan, Mas, makan pakai tangan kanan sambil duduk, ya, dinikmati gitu, ya. Wah, apa kamu, ya? Kamu baru anak kemarin sore, ya. Tipis saja itu belum kenceng gitu, ya, belum lurus. Ngapain sudah menasihati orang tua gitu. Itu sombong artinya, ya. Jadi orang yang sombong dia malah merendahkan yang menasihati. Itulah ciri-ciri orang yang sombong. Jadi ketika disampaikan kebenaran ditolak sama dia, ya. Itu hakikat daripada sombong, menolak kebenaran. Kemudian, ya, Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan, ya, innal ladzina yujadiluna fi ayatillah bighairi sultan. Sesungguhnya orang yang memperdebatkan tentang ayat-ayat Allah tanpa alasan, ya. Jadi bighairi sultan itu artinya tanpa alasannya. Yang tadi tidak mampu atau tidak memberi, ya, sesuatu yang dia mampu, maka keterangan yang tepat adalah seseorang yang mendebat tentang ayat Allah tanpa alasan, yang sampai pada mereka tidak ada dalam dada mereka melainkan hanyalah keinginan, kesombongan, ya, maka mintalah perlindungan kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat, ya. Jadi itulah perumpamaan terhadap orang-orang yang sombong. Selanjutnya, ayat talabah al-hibba, ya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat Al-Ahzab, ya, ayat 36, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amra, ya, an yakuna lahumul khiyarah min amrihim wa may ya'sillahu wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan tidaklah patut bagi seorang mukmin dan mukminah apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka suatu pilihan yang lain tentang urusan mereka. Jadi kalau Allah dan Rasulnya sudah menetapkan, maka hendaklah itu yang menjadi pilihan kita. Jangan terus saya nggak cocok dengan ayat ini, dengan hadis ini, ya. Kenapa? Karena tadi misalkan
hadis ini menjelaskan, ya. Jadi masuk ke dalam kamar mandi yang harusnya dia mendahulukan kaki kiri, tapi saya nggak biasa masuk dengan kaki kiri, saya biasa pakai kaki kanan. Itu artinya dia tidak tunduk dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Ya, jadi hendaknya berhati-hati. Orang yang menyelisihi sunnah, menyelisihi perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini akan terkena suatu fitnah ataupun adab yang pedih. Kemudian yang disampaikan juga oleh ya di dalam beberapa hadis, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya bersabda berkaitan dengan penyakit sombong ini, ikhtasamatil jannatu wan nar ila rabbiha. Jadi nanti pada hari kiamat surga dan neraka ini saling mengalami konflik gitu ya, berebut ataupun saling mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qalatil jannatu ya rabbi ma li yadkhuluni du'afa'un nas wa saqatuhum. Jadi surga ini mengatakan kepada Allah, ya Allah, apa yang menghalangi diriku seseorang ini dari kalangan orang-orang du'afa. Du'afa artinya orang apa? Orang yang lemah, ya. Mereka ini kenapa tidak bisa masuk ke dalam surga? Wa qalatin nar, kemudian neraka pun mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, aurithu bil jabbari wal mutakabbirin. Jadi tempatku ini adalah orang-orang sombong, ya. Wal haditsul rawahul Bukhari wa Muslim. Jadi artinya kita tinggal milih aja. Misalkan gini, kita dalam kondisi pas-pasan, tapi kita ini gak sombong. Kemudian ada orang yang hidupnya mewah, ya, berkelimang harta, saldonya sampai M-an, ya. Asetnya banyak, tapi dia sifatnya itu arogan, ya. Sifatnya ini menyombongkan diri, menganggap dirinya lebih baik, lebih sempurna daripada orang lain. Maka bisa jadi ketika Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita dengan hidup yang pas-pasan, tapi kita bisa menikmati, bersyukur, daripada apa? Daripada orang yang hidup serba mewah, seperti dari kalangan artisnya. Jadi sekali makan ini bukan bayar gopay atau cepat, ya. Jadi sekali makan bisa sampai 500.000, 1 juta itu. Nah, itu padahal kita dengan nilai uang segitu bisa kita buat hidup, ya, 1 bulan misalnya. Nah, dengan perkara-perkara yang kita ini, ya, dengan serba kekurangan, pas-pasan kita ini bisa bersyukur, ya. Yang di sini lauknya, ya, misalkan hanya ikan lele, ya, sama ikan gabus gitu, ya. Jadi dengan sambal ini sudah bisa menikmati, ya. Alhamdulillah, ya. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalah. Ada orang yang dia itu makan, ya. Jadi makannya itu spaghetti, ya. Jadi makannya di restoran yang mewah. Tapi dia tidak bisa menikmati makanan-makanan yang lezat. Kenapa? Karena menganggap dirinya itu harus lebih wah, ya. Dia harus terus di atas daripada orang lain. Dia nggak bisa menikmati. Kenapa? Karena mungkin mikir cicilan, kredit, dan sebagainya. Sementara orang yang hidup pas-pasan ini bisa menikmati. Dan ini terus mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan tambah nikmatnya. Jadi makanya kalau kita sedang dalam kondisi pas-pasan, ya, uang saku habis, ya, kemudian baru makan sekali, ya, jadi mau makan ternyata ikan lelenya sudah dikondol kucing gitu, ya. Nah, ini sabar, ya. Jadi sabar dalam kondisi seperti ini, berbagi dengan teman, ya. Jangan terus ketika temannya, ya, jatahnya ikan ataupun ayamnya dikondol kucing, ya, syukur itu, rasain, ya. Nah, seperti itu, ya. Harus berbagi, ya, ASEAN, ya. Jadi kita bisa berbagi, kemudian kita bisa menikmati bersama, itu sesuatu yang sangat indah, sangat nikmat. Hidup di pesantren itu nikmat, gitu, ya.
Kenapa? Karena kita bisa merasakan kalau di rumah itu bisa makan apa saja, minta orang tua, bisa dibelikan ini dan itu. Tapi di pesantren kita ini dituntut untuk hidup sederhana. Kita hidup untuk bersahaja, ya. Jadi kita bisa mensyukuri nikmat Allah. Nanti suatu saat ketika kalian ini bisa hidup yang lebih bagus, Allah berikan keluasan rezeki, Allah mudahkan urusannya, Allah ya berikan nikmat yang lebih, maka kita ini bisa bersyukur. Ya, bisa bersyukur daripada orang yang di luar gak pernah belajar ilmu agama. Ya. Kemudian orang yang gak paham, gak pernah mondok di pesantren. Jadi dia makan, ya, makan di tempat-tempat yang mewah, di restoran itu nggak bisa menikmati, nggak bisa mensyukuri. Kenapa? Karena belum pernah dia itu merasakan masa-masa yang sulit, ya. Jadi masa-masa yang sulit itu ketika kita belajar di pesantren, ya. Jadi dengan kita hidup seadanya, makan minum juga seadanya, kemudian ketika uang habis juga udah barengan, ya. Jadi satu plastik bisa berlima, satu sedotan ganti lagi sedotan. Itu nikmat di pesantren. Coba kalau di luar nggak bisa, ya. Di luar malu itu, ya. Malu mau melakukan seperti itu. Jadi ini salah satu yang bisa kita ini nikmati, kita bisa mensyukuri di kehidupan di pesantren itu. Suatu saat kalau Allah berikan rezeki kepada kita yang lebih, ya, luas, maka kita bisa mensyukuri daripada orang yang tidak pernah menikmati, ya, hidangan-hidangan yang lezat karena hatinya itu tidak merasa iqna, tidak merasa puas, ya, nikmat yang Allah berikan kepadanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, ya, berfirman, jadi janganlah kalian memalingkan wajah kalian di hadapan manusia. Jadi ketika kalian lihat, ya, kalian berjalan terhadap orang awam, ada wanita yang tidak berjilbab, ya, ya bersyukur. Jangan terus menganggap saya lebih suci, saya lebih alim, saya lebih baik. Jangan, ya. Kenapa? Karena hati ini bolak-balik, ya, hati ini berbolak-balik. Allah Subhanahu wa taala bisa juga memberikan hidayah kepada orang yang tadinya belum memakai jilbab, kemudian ya sudah hijrah memakai. Kemudian ada orang yang memakai jilbab ini, kemudian setelahnya dia malah lepas, ya, lepas jilbab ketika sudah di sekolah di luar. Nah, ini musibah, ya. Jadi yang sudah di pesantren itu sudah memakai jilbab yang besar, busana syar'i, ketika melanjutkan SMA di luar sudah lepas semua, ya. Yang enggak lepas cuman baju dan celananya, jadi dilepas jilbabnya, dilepas lepasnya. Ini berarti kan ilmunya enggak bermanfaat, ya. Lebih baik tadi, ya, orang awam yang belum pernah paham, belum belajar, kemudian setelah paham diamalkan, ya. Tapi ada orang yang sudah ngaji, ya, sudah mondok, tapi nggak masuk ilmunya. Jadi karena mondok ini sebenarnya saya nggak mau mondok karena tuntutan orang tua. Nah, berarti kan ilmunya belum masuk pada diri. Padahal ilmu ini yang suatu saat itu akan sebagai tameng bagi kita, sebagai perisai di saat kita ini ada masalah ujian cobaan dari Allah, maka ilmu itulah yang akan menyelamatkan kita. Jadi perbedaan orang yang berilmu dan orang yang berharta. Kalau orang yang berharta ini, orang kaya raya ini, dia akan menjaga hartanya, ya. Sedangkan orang yang berilmu, ilmu yang akan menjaga dirinya, ya. Al-ilmu yahrusuka wal malu tahrus. Jadi ilmu itu yang bisa menjaga kalian dan harta itu yang harus kalian jaga, ya. Sehingga dengan harta ini orang nggak bisa tidur, ya. Sudah dipasang CCTV, ada security, dia belum merasa tenang, harus dipagar, ya. Pagar 1 meter, dia masih khawatir kalau malingnya nanti, ya, dia bisa terbang gitu. Akhirnya tambah 2 meter, 3 meter. Jadi orang yang memiliki harta itu sebenarnya dia nggak tenang, ya. Kenapa? Karena takut kalau hartanya itu dimaling, dicolong, ya. Tapi orang yang pas-pasannya, udah ibaratnya dia tidur dimanapun tenang, ya, di masjid atau di kebun, ya, atau di ladang atau di
rumah RSS ya, rumah sangat sederhana, selanjut saja susah sekali. Nah ini dia bisa tenang gitu, jadi hatinya tenang, sehingga apa? Orang yang hidup dengan sederhana itu bisa jadi lebih nikmat daripada orang yang kaya. Ya. Jadi istilahnya kita hidup itu ada istilahnya itu sawang sinawang ya. Jadi melihat orang lain kok seolah-olah hidupnya senang bahagia, ya, bisa jalan-jalan, bisa makan enak, tapi hatinya itu kadang nggak tenang. Ada juga orang yang hidupnya biasa, sederhana, tetapi dia bisa memiliki hati yang tenang, hati yang bahagia. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan, ya, idza kunta qalbil qani fa anta wa malikud dunya sawa. Kalau engkau ini memiliki hati yang qanaah, maka engkau dengan para pemimpin itu sama. Ya. Jadi supaya kita ini tidak muncul dalam penyakit, ya, dalam diri kita ini ada penyakit hati, hasad, iri, dan sombong, ya kita ini bersahaja. Ya. Jadi dalam masalah dunia itu kita hendaknya melihat kemana? Dalam perkara dunia, melihat ke atas atau ke bawah? Ke bawah. Kalau dalam perkara dunia ini kita lihat ke bawah, ya. Kita bisa naik ya sepeda motor, alhamdulillah. Orang lain belum bisa atau belum punya sepeda motor, hanya dia bisa menggayuh sepeda ontel. Ya. Yang punya sepeda ontel, dia alhamdulillah bisa goes setiap hari, ya, sampai keringatnya jagung keluar besar-besar. Dia bersyukur yang masih jalan kaki gitu. Yang jalan kaki dia bersyukur, alhamdulillah saya masih diberi kesehatan, punya kaki untuk berjalan. Dia berpikir yang sedang berparing, ya, sedang dia itu diopnam di rumah sakit atau diamputasi nggak punya kaki, ya. Alhamdulillah dia masih bisa punya kaki sehat. Ya. Jadi seperti itu. Kalau dalam perkara dunia itu kita lihat ke bawah. Ya, unduru ila ma asfala minkum, lihatlah orang yang ada di bawah kita. Tapi kalau dalam perkara agama kita ini ke atas melihatnya. Banyak orang yang berilmu bisa mengamalkan ilmunya, mereka bersungguh-sungguh semangat dalam talabul ilmi. Begitu cara pandang kita ini. Ya sekali lagi kalau dalam perkara dunia kita lihat, ya, ke bawah itu masih banyak orang susah. Ya. Kita bisa makan di sini misalkan, ya, sehari 3 kali. Coba kalian perhatikan orang yang hidup di Afrika, ya, makan bara-bara mau makan lauk daging, ya, ayam ataupun tempe. Jadi mereka dengan nasi saja itu sudah senang. Ketemu dengan nasi itu seperti melihat emas. Ya. Jadi karena menunjukkan itu suatu kebahagiaan. Jadi kalau dunia itu kita melihat, ya, mereka kesusahan di Afrika itu kesusahan dengan air bersih. Ya, sehingga kita di sini dimudahkan. Jadi sekali lagi dalam perkara-perkara duniawi kita melihat orang yang di bawah kita itu masih banyak. Orang-orang yang berada di bawah garis kemiskinan. Masih banyak orang yang susah payah, ya. Makan sehari sekali banyak, ya. Bahkan kalau dia jualannya nggak laku, nggak makan, ya. Jadi ini yang harus kita syukuri dalam masalah dunia. Sekali lagi kita melihat ke bawah, dalam masalah agama kita melihat ke atas. Kemudian jangan pernah kita ini memandang orang lain itu rendah, ya, merendahkan orang lain. Jangan sampai. Kenapa? Karena itu adalah penyakit hati, ya. Jadi penyakit hati karena Allah tidak mengizinkan orang yang punya kesombongan dalam hatinya sebesar jisawi tidak akan masuk ke dalam surga. Ya. Jadi ini pelajaran yang berharga dari Imam Ad-Dhahabi dalam kitabnya Al-Kabair, dosa-dosa besar yang ke-15 adalah penyakit sombong. Coba apa yang kalian catat tadi? Yang pertama apa tadi judulnya? Dosa besar yang ke-11. Apa saja yang kalian catat? Ya, sombong. Apa dalilnya? Orang yang berbuat sombong, ya, tidak akan masuk dalam surga. Apa hakikat sombong? Sombong, pengertian sombong itu apa? Ya, menolak kebenaran dan merendahkan orang lain.
Kalau orang memakai baju bagus, sandal yang bagus, penampilan rapi, sombong bukan? Ya. Kenapa? Karena Allah itu jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah, menyukai keindahan. Ya. Jadi Allah indah, menyukai keindahan. Kemudian apa lagi? Inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, dalam surat Luqman ayat 18. Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat sombong, ya. Jadi menyombongkan dirinya lebih baik daripada orang-orang lain. Dan penyakit sombong itu adalah dosa pertama kali yang dilakukan oleh iblis, ya, kepada Allah ketika disuruh sujud kepada Adam. Kenapa iblis nggak mau sujud kepada Adam? Ya, karena dia merasa lebih baik, ya, lebih mulia. Allah ciptakan dari iblis, ciptakan dari ya api, manusia dari tanah, diinjek-injek kan rendah, ya. Sehingga iblis takabur, aba wastakbar, ya, takabur, enggak, tidak mau menyembah, sehingga iblis pun diusir dari surga gara-gara penyakit sombong tadi. هذا الله تعالى أعلم الصواب. اكتفي بهذا القدر بأفراد المجلس. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.